Belajar limit fungsi aljabar. Hari ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Nah, apa itu limit? Nah, limit ini secara umum penulisannya seperti ini ya. Cara bacanya adalah limit X mendekati C untuk Fx, maka hasilnya adalah L. Gitu. Hasilnya mendekati L gitu lah ya. Fx ini adalah siapa? Fungsi aljabarnya. Kayak gitu. Nah, untuk limit. Nah, untuk menentukan nilai limit ini ada 3 macam. Bisa pakai substitusi, bisa pemaktoran, bisa juga mengalihkan dengan perkalian sekawan gitu, atau merasionalkan lah ya bahasa lainnya. Nah, metode yang pertama yang harus dilakukan adalah substitusi dulu. Nah, kalau misalnya hasilnya itu misalkan A per 0 atau 0 per 0, kan ini hasilnya tak terdefinisi ya, ini juga tak terdefinisi. Hasilnya tak terdefinisi, maka dia gak boleh pakai substitusi langsung gitu. Jadi dia harus pakai, kalau misalkan x-nya kuadrat atau x pangkat 3 gitu ya, nah berarti pakai pemaktoran dulu baru pakai substitusi. Tapi kalau misalnya ada akar, nah berarti dirasionalkan dulu baru ke substitusi gitu. Jadi jangan substitusi dulu, tapi harus, kalau misalnya hasilnya A per 0 atau 0 per 0, jangan disubstitusikan langsung, tapi kita bisa pakai pemaktoran dulu atau merasionalkan dulu. Nah, perbedaan antara pemaktoran sama merasionalkan adalah, kalau merasionalkan itu kalau ada akar, kalau pemaktoran itu kalau misalkan ada kuadrat kayak gitu. Contoh ya, misalkan contoh nih. Contoh, mari kita misalkan kita ingin mencari nilai limit fx-nya itu x kuadrat tambah 3x ketika x-nya mendekati 2. Berarti limit x mendekati 2, x kuadrat ditambah 3x. Berarti kalau kita mau substitusi, kan kalau kita pengen mencari nilai limit berarti kita substitusikan dulu kan. Nah, substitusikannya itu adalah mengganti x menjadi yang angka yang ada di sini. Nah, di sini kan 2, berarti x-nya itu diganti jadi 2. 2 kuadrat ditambah 3 kali 2. 2 kuadrat kan 4. 3 kali 2 itu 6. Jadi 4 tambah 6 yaitu 10 kayak gitu. Nah, cobain deh substitusi di nomor 1, 3, 4 sama 5. Ya. Habis itu kita pakai pemaktoran. Kapan sih pakai pemaktoran? Ketika hasilnya itu A per 0 atau 0 per 0 gitu kan. Contoh nih, contoh misalkan kita ingin mencari nilai limit fx-nya itu x kuadrat tak dikurangi 4 per x dikurangi 2 gitu. Ketika x-nya mendekati 2, berarti penyelesaiannya adalah limit x mendekati 2, x kuadrat min 4 per x dikurangi 2. Nah, kalau kita substitusikan langsung, misalkan substitusi langsung, nih kita ganti x ini jadi 2 ya. 2 kuadrat dikurangi 4 per 2 dikurangi 2. Ini kan 4 dikurangi 4 per 2 dikurangi 2. Kan hasilnya 0 per 0. Hasilnya 0 per 0 itu kan tak terdefinisi. Maka kita gak boleh pakai substitusi langsung. Maka kita harus faktorkan dulu. Mana yang harus difaktorkan? Yang x kuadrat. Yang x-nya itu lebih besar daripada 1. Kalau ini gak usah. Ini gak usah difaktorkan, tapi yang ini aja. Yang ini. Karena kenapa difaktorkan? Karena dia x kuadrat gitu. Nah, untuk x kuadrat yang modelan kayak gini, ada rumusnya yang kayak gini nih. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama aja dengan A tambah B, A dikurangi B gitu. Jadi kalau misalnya x kuadrat min 25, 25 itu kan 5 kuadrat ya. Berarti x tambah 5, x min 5 gitu. Kalau x kuadrat min 36 atau 6 kuadrat, berarti di sininya kan x tambah 6, x min 5. Nah, sekarang di sini ada x kuadrat dikurangi 4. X kuadrat dikurangi 4 itu kan hasilnya dari x kuadrat min 2 kuadrat kan. Nah, bisa difaktorkan jadi x tambah 2. Ini salah. Ini tuh 6 ya. X dikurangi 2 gitu. Nah, baru ke sini. Limit dulu, limit x mendekati 2. Berarti x tambah 2, x dikurangi 2.
per X dikurangi 2. Nah, ada yang bisa dicoret kan? Sisa limit X mendekati 2, X tambah 2. Nah, kalau udah kayak gini, nggak akan hasilnya itu 0 per 0 atau per 0 gitu. Jadi, bisa ya substitusi langsung sekarang. Substitusi sekarang. Dimana X-nya diganti jadi 2. Nah, kalau udah disubstitusi, si limitnya hilang. Jadi, tinggal sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Kayak gitu. Nah, cobain deh nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 8 deh. Sama nomor 9. Nomor 9 deh. Nah, untuk nomor 3 kita contoh lagi ya. Contoh lagi kita kerjain nomor 3. Kita substitusikan dulu ya. Kita coba substitusikan dulu. Karena itu adalah tahap pertama. Kalau 0 per 0 baru kita faktorkan. Nih, kita ganti X-nya jadi 3 ya. 3 kuadrat min 3 min 6. Karena udah substitusi, limitnya gak usah ditulis lagi. 3 kuadrat min 5 kali 3 tambah 6. 9 dikurangi 9 per, ini kan min 3 min 6 kan min 9 ya. Ini kan 9 min 15 tambah 6 sama dengan 0 per 9 dikurangi 15 min 6. Min 6 tambah 6, 0. Nah, karena hasilnya 0 per 0, berarti kita gak bisa pakai substitusi. Berarti kita pakai pemaktoran. Karena gak ada akar, berarti pakai pemaktoran. Yang mana yang difaktorkan? Dua-duanya. Kenapa? Karena dua-duanya X kuadrat gitu kan. Kalau tadi satu doang kan, yang ini satu doang. Kenapa? Karena X kuadrat ini cuman yang X kuadrat dikurangi 4. Yang bawahnya gak usah. Nah, ini cara pemaktorannya gini. X kuadrat min X min 6. Ini itu hasil kali. Yang ini tuh kan hasil jumlah ya. Hasil jumlah. Nah, X kuadrat itu dapat dari X kali X. Min 6 itu bisa kita dapetin dari min 3 kali 2 atau 2 kali min 3. Bisa juga 1 kali min 6. Bisa juga min 1 kali 6 gitu kan. Tapi karena hasilnya ini, hasil jumlahnya itu harus min 1, mana yang harus diambil? Nih, kalau kita jumlahin min 3 tambah 2 kan min 1. 2 ditambah, oh ini sama aja ya. Ini 3 dikali min 2 maksudnya. Kalau kita jumlahin ini jadi 1, kalau ini dijumlahin jadinya min 5, kalau ini dijumlahin jadinya 5. Karena di sini mintanya min 1, berarti yang dipakai yang ini nih. Min 3 sama 2. Yaudah, tinggal kita buktiin aja nih. X kali min 3 kan min 3X. X kali 2 kan 2X. Kalau kita jumlahin kan jadi min X, ya kan? Sama dengan yang di tengah ini. Ya udah, tinggal akarnya ini X dikurangi 3, X dikurangi 3, X ditambah 2, X tambah 2. Nah, untuk X kuadrat min 6, min X min 6. Nah, sekarang satu lagi. X kuadrat min 5, X tambah 6. Sama caranya. X kuadrat itu dapat dari X kali X. 6 itu dapat dari 2 kali 3. Bisa juga min 2 kali min 3. Bisa 1 kali 6. Bisa min 1 kali min 6 kan. Nah, tapi di tengahnya itu harus min 5 kalau dijumlahin. 2 tambah 3, 5. Berarti bukan. Min 2, min 3, min 5 kan hasilnya. Berarti yang ini yang dipakai. Min 2, min 3. Kita buktiin aja. X kali min 2, min 2X. X kali min 3, min 3X. Ketika kita jumlah, hasilnya min 5 kan? Nah, berarti yang ini faktornya adalah X min 2, X min 2, X plus, X min 3. Nah, kita masukin ke dalam sini. Kita hapus ya. Ya, karena masih ada X-nya, belum substitusi, kita pakai limit lagi ditulis. Yang atas itu X min 3, X plus 2. Yang bawah itu X min 2, X min 3. Nah, karena ada yang sama, kita coret. Sisanya tinggal limit X mendekati 3, X tambah 2, jangan lupa kurungnya.
X min 2. Nah, baru kita pakai substitusi. Karena hasilnya nggak akan 0 per 0. Yaitu, karena udah substitusi, limitnya nggak usah ditulis lagi. 3 tambah 2 per 3 dikurangi 2. Berarti 5 per 1 sama dengan 5. Berarti hasilnya 5. Kayak gitu. Nah, cobain ya. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9. Nah, sekarang kita pakai perkalian sekawan atau merasionalkan gitu. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan, substitusi dulu yang pasti. Tapi kalau misalnya udah disubstitusi hasilnya A per 0 atau 0 per 0, berarti kita gak boleh pakai substitusi langsung. Kita pakai pemaktoran atau perkalian sekawan gitu. Kalau pemaktoran itu ya kayak X kuadrat, X pangkat 3 dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ada akar nih kayak gini, berarti kita harus dikalikan dengan perkalian sekawan kayak gitu. Contoh nih, kita perlihatkan dulu ya, kita substitusi dulu yang pasti, dimana X-nya diubah jadi 4. Berarti akar 4 dikurangi 2, 4 dikurangi 4. Ini akar 4 itu 2 dikurangi 2, 4 dikurangi 4. Hasilnya kan 0 per 0. Berarti dia gak boleh pakai substitusi langsung. Berarti kita harus merasionalkan. Nah, cara merasionalkannya itu karena kita mau menghilangkan akar, dan akar di sini adanya di atas, berarti yang dirasionalkan yang atas. Kalau akarnya di bawah, berarti yang dirasionalkan yang di bawah. Nah, untuk merasionalkannya itu berarti tinggal dikali hal yang sama, akar 2 akar X 2 per akar X 2. Kalau di sininya negatif, berarti di sininya positif. Kalau di sini negatif, di sini juga harus positif. Kayak gitu. Nah, ini pakai teorema yang ini. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A ditambah B, A dikurangi B. Gitu. Nah, untuk mendapatkan A kuadrat dikurangi B kuadrat ini caranya gini. A kali A kuadrat plus kali min B kali B, B kuadrat. Sama ini juga. Masih ada, belum substitusi, pakai limitnya ditulis dulu ya. Akar kali akar, akarnya hilang. Min kali plus min. 2 kali 2, 4 per. Ini tulis ulang. X min 4. Jangan lupa dikurungin. Akar X tambah 2. Ini tulis ulang. Ini kan ada yang dicoret. Nah, sisanya kan tinggal limit X mendekati 4. Ini kan jadi 1 ya. 1 per akar X tambah 2. Baru sekarang substitusi. X-nya diganti jadi 4. 1 per akar 4 tambah 2. 1 per 2 tambah 2. Sama dengan 1 per 4. Nah, ini hasilnya 1 per 4. Nah, coba kerjain nomor 1. Ini lupa. Kita cobain nomor 3. Cobain nomor 6. Cobain nomor 7. Dan nomor 8. Kita bahas nomor 5 ya. Sekali lagi biar lebih paham. Kita coba substitusikan dulu. X-nya itu jadi 2. Berarti akar 5 kali 2 dikurangi 1 dikurangi akar 6 2 dikurangi 3 per 2 dikurangi 2. Kan 2 dikurangi 2, 0 kan? Nah, sesuatu yang per 0 itu kan gak boleh. Berarti kita harus merasionalkan. Kenapa harus dirasionalkan? Karena ada akar. Kayak gitu kan. Rasionalkannya yang mana? Yang ada akarnya. Yang ada akarnya itu yang atas. Berarti yang dirasionalkan yang atas. Akar 5x min 1 akar 6x min 3 per akar 5x dikurangi 1 akar 6x dikurangi 3. Ini negatif, berarti di sininya positif. Begitu. Pakai teorema yang ini caranya, yang ini nih. Ya. Belum substitusi, limitnya ditulis ulang. Berarti akar kali akar, akarnya hilang. Min kali plus min, akar kali akar, akarnya hilang. Ini tulis ulang. X dikurangi 2, akar, kekecilan ya. Bentar. Akar 5x min 1 ditambah akar 6x min 3. Nah,
sama dengan limit X mendekati 2, 5X dikurangi 6X berarti min X. Min 1 dikurangi min 3. Min 1 dikurangi min 3 berarti min 1 plus 3 sama dengan 2. Plus 2 per X min 2 akar 5X min 1 tambah akar 6X min 3. Nah, sama dengan, ini kan ada yang sama, tapi beda operasi gitu kan. Kita modifikasi dulu. Ini bisa dimodifikasi jadi X min 2. Kenapa? Karena min kali plus min X. Min kali min plus. Jadi sama aja. X min 2. Kenapa harus dimodifikasi? Biar ada yang dicoret gitu. 5X min 1 tambah akar 6X min 3. Nah, ini kan ada yang sama. Berarti ini kan jadi 1, min 1 kan. Jadinya limit X mendekati 2 min 1 per akar 5X min 1 tambah akar 6X min 3. Nah, baru kita substitusi karena hasilnya nggak akan 0 per 0. Min 1 per akar 5 kali 2 dikurangi 1 tambah akar 6 kali 2 kurangi 3. Ini berarti min 1 per 5 kali 2 10 dikurangi 1 berarti akar 9 tambah ini 12 dikurangi 3 9 berarti min 1 per 3 tambah 3 min 1 per 6. Ini hasilnya. Nah, sekarang kita bentuk tak hingga. Bentuk tak hingga itu modelannya kayak meta gitu loh nih, kayak gini, tak hingga. Nah, kalau modelan tak hingga kita gak bisa langsung substitusi kayak tadi, substitusi, pemaktoran atau rasionalkan, tapi kita bagi dengan X paling besar. Nah, ini rumus bentuk umumnya. Jadi kalau misalnya ada fx per gx berarti dia dibagi dengan x paling terbesarnya. Contoh, misalnya di sini Umi punya limit x mendekati tak hingga 5x kuadrat tambah 3x per 2x kuadrat dikurangi 4. X yang pangkatnya paling besar adalah x kuadrat kan, berarti semuanya dibagi x kuadrat. 5x mendekati limit x mendekati tak hingga berarti 5x kuadrat per x kuadrat tambah 3x per x kuadrat per 2x kuadrat per x kuadrat min 4 per x kuadrat. Limit x mendekati tak hingga ini kan bisa coret, tinggal 5 tambah yang ini 3x per x kuadrat itu kan x kali x kan, yang satu dicoret berarti 3 per x kan, 3 per x per ini x nya habis tinggal 2 min, karena ini x nya gak ada yang dicoret berarti 4 per x kuadrat, kayak gitu. Baru deh sekarang substitusi, berarti tinggal 5 tambah 3 per tak hingga per 2 dikurangi 4 per tak hingga kuadrat. Nah, sesuatu yang dibagi tak hingga ini tuh akan mendekati 0, ini juga akan mendekati 0. Jadi hasilnya 5 tambah 0 per 2 dikurangi 0 sama dengan 5 per 2. Berarti hasil di sini adalah 5 per 2 fx-nya. Kayak gitu. Nah, cobain. Kerjain yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang nomor 1 ini kan bentuknya kayak gini. Nah, kamu kaliin dulu. Kayak misalnya x tambah 2, x ditambah 3 misalkan. Kan kalau ini gak bisa ya pakai teorema yang ini nih. Gak bisa pakai teorema yang ini nih. Kan kalau ini mah A kali A plus kali min, B kali B gitu. Nah, kalau ini mah beda. Karena berbeda ya bentuknya juga. Berarti ini mah caranya tinggal x kali x kuadrat, x kali 3, 3x, 2 kali x, 2x, 2 kali 3 tambah 6, x kuadrat, ini kan punya teman ya, jadi 5x tambah 6. Nah, ini perkalian gini. Nah, ini juga sama, kaliin kayak yang ini nih, gitu. Cobain dulu. Terus kerjain juga nomor
lumayan banyak ya. Ini aja deh, 1, 2, 3, 4, 8 gitu, sama 13. Nah, sekarang kita pakai limit tahingga dan bentuk akar. Kalau limit tahingga bentuk akar, ini bentuknya kan kayak gini ya. AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi AX kuadrat tambah PX tambah Q. Maka rumus yang dipakai nggak usah dibagi sama X paling besar. Udah masukin aja pakai rumus yang B dikurangi P per 2 akar A, kayak gitu. Contoh nih. Mana yang jadi A-nya, mana yang jadi B-nya gitu. Contoh misalkan nih, X dikurangi 2 dikurangi akar X kuadrat dikurangi 5X tambah 2. Nah, ini kan beda ya sama ini nih. Harusnya kan dua-duanya akar, nah sedangkan ini nggak punya akar. Nah, berarti ini tuh harus dimodifikasi dulu biar bentuknya tuh sama kayak gini gitu. Nah, kalau udah sama kayak gini kan tinggal enak ya. Kita enak tinggal nentuin A-nya berapa, B-nya berapa, P-nya berapa, Q-nya berapa gitu, dan C-nya berapa. Nah, untuk memodifikasi, tapi kita itu gak boleh, ketika kita nggak modifikasi, kita juga gak boleh merubah bilangan itu sendiri gitu. Jadi gini, kalau akar X dikali akar X, akarnya hilang kan? Jadi X gitu. Begitupun kalau akar X dikuadratkan, maka X-nya hilang, akarnya hilang, tinggal X. Atau akar X-nya kuadrat, maka X-nya, akarnya hilang, tinggal X doang, kayak gitu. Jadi X-nya cuma 1 doang, kayak gini. Nah, ini juga bisa dirubah, aduh, bentar. Ini juga bisa dirubah. Jadi akar X dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan X dikurangi 2 kan. Nah, ini kan bisa dimodifikasi. Akar X dikurangi 2 dikuadratkan itu sama aja dengan akar X dikurangi 2 X dikurangi 2. Ini kan caranya gini. X kali X kuadrat. X kali min 2 X. Min 2 kali X min 2 X. Min 2 kali min 2 positif 4. Jadinya X kuadrat ini min 4X tambah 4. Kan hasilnya jadi X kuadrat min 4X tambah 4. Kayak gini kan. Nah, habis itu masukin deh ke dalam sini limit X mendekati tahingga, jadinya akar X kuadrat min 4X tambah 4 dikurangi, kita hapus dulu, dikurangi akar X kuadrat min 5X tambah 2. Nah, A-nya itu 1, ini kan 1 ya, B-nya itu min 4 nih, min 4, C-nya itu ini 4 gitu. Nah, kalau yang ini P-nya kan bukan A-nya. A-nya kan 1 nih, AI 1, B-nya itu kan min 5 nih. Min 5, C-nya itu 2. Kok C sih? Ini P, ini Q, salah. Sekarang masukin ke dalam rumus, yaitu B dikurangi P per 2 akar A. B-nya itu adalah min 4, P-nya itu min 5 per 2 akar P, akar A. Akar A itu 1. Akar 1 itu kan 1. Ini kan plus ya. Berarti min 4 tambah 5 per 2 kali 1. Hasilnya 1 per 2. Nah, kayak gitu. Nah, coba kamu kerjain nomor 1, 2, 5, sama 4, 6. Cobain deh. Cobain ya.